Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Pada materi kali ini kita akan memasuki bab 3, beriman kepada qada dan qadar. Setelah tadi kalian membaca di buku salam halaman 41 sampai 42 tentang materi qadar dan qadar, Pak Ahmad akan sedikit menjelaskan tentang beriman kepada qadar dan qadar ini. Sebagaimana yang kalian sudah ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman atau percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab Al-Quran, keempat percaya kepada Rasul dan Nabi, kelima percaya kepada hari kiamat, dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Di kelas 6 ini kalian akan mempelajari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam yang wajib bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, wajib untuk mengimani adanya qada dan qadar. Apakah yang dimaksud dengan qada dan qadar itu? Qada dan qadar ialah qada berarti ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya atau keinginannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Allah sudah menetapkan sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya makhluk, yaitu zaman yang hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah dengan irodahnya, dengan kehendaknya menetapkan segala sesuatu yang akan ia ciptakan. Itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar ialah perwujudan atau kenyataan atau bukti ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Itu adalah qadar. Ya. Jadi qadar ialah bukti atau perwujudan terhadap ketetapan Allah atas seluruh makhluknya sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan irodahnya. Nah, apakah kalian bisa melihat perbedaan dari qadar dan qadar tersebut? Ya. Qada ialah ketetapan Allah sejak zaman azali, ya. Sedangkan qadar ialah perwujudannya. Misalnya Allah sejak zaman azali sudah menetapkan bahwa hari ini kita akan belajar dengan PJJ. Kemudian sampailah kita pada hari ini, akhirnya terbuktilah ketetapan Allah tersebut dan terwujudlah ketetapan Allah tersebut pada hari ini kita belajar PJJ akidah akhlak. Nah, ketetapan Allah ialah qada dan perwujudan dari ketetapan Allah pada hari ini kita PJJ akidah akhlak disebut dengan qadar. Nah, apakah kamu sudah paham? Nah, jika sudah paham, berarti kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, qada dan qadar sering kita sebut dengan takdir, ya. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Semua kita wajib meyakini, wajib mengimani itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kemudian takdir terbagi menjadi dua. Ada yang disebut takdir mu'allaq, ada yang disebut takdir mubram. Takdir mu'allaq ialah takdir yang terkait atau berhubungan dengan usaha manusia, atau dengan kata lain bisa diperjuangkan, gitu ya. Contohnya
Budi ingin menjadi dokter, lalu ia sungguh-sungguh belajar dan kuliah, dan takdir Allah Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana atau kedokteran. Itu ya. Jadi takdir mu'alaq ialah takdir yang berkaitan dengan usaha manusia, berkaitan dengan ikhtiar dan doa. Seperti kamu ingin pandai, maka kamu mesti belajar dengan rajin. Itu ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang. Jika kita ingin pandai, maka kita wajib belajar. Jika kita tidak belajar, ya maka jangan berharap kita akan pandai, gitu ya. Gitu. Jadi takdir mu'alaq ialah takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Kemudian ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Budi akan menjadi seorang dokter, tetapi Budi dia wajib mengikuti proses untuk menjadi dokter tersebut. Nah, proses tersebut ya, belajar, berkuliah di kedokteran dengan sungguh-sungguh, itu disebut dengan takdir mu'alaq. Sisanya bagaimana nanti di ujungnya, apakah dia lulus atau sukses menjadi dokter, itu wajib ia bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua ialah takdir mubrom, ialah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat dirubah-rubah. Takdir mubrom itu kurang lebih ada 4. Yang pertama ialah ajal, kemudian rizki, kemudian amal perbuatannya, kemudian celaka atau bahagia ketika dia meninggal. Contohnya juga seperti rizki, contohnya seperti laki-laki atau perempuan. Seseorang tidak dapat merubah ketetapan Allah bahwa dia itu seorang laki-laki, maka dia tidak dapat merubah menjadi seorang perempuan. Itu namanya takdir mubrom. Itu ya. Ada lagi seorang ditakdirkan Allah lahir di Indonesia. Itu ya. Maka tidak mungkin dia dapat mengusahakan untuk dapat lahir di Amerika, gitu. Begitu ya. Itu namanya takdir mubrom. Rizki, ajal, amal perbuatan, dan celaka atau bahagia ketika akhir hayatnya. Ya, itu takdir mubrom. Ya, seperti kita diberi wajah ganteng, ya, dan yang lain diberi wajah warnanya hitam misalnya, sedangkan kita warnanya putih, maka kita tidak dapat merubah-rubahnya. Yang hitam tetaplah hitam, karena sudah ketetapan Allah, itu disebut takdir mubrom. Yang putih lahir dalam keadaan putih, dan ketika besar wajahnya berwarna putih, itu adalah takdir mubrom, takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah. Paham ya? Ada takdir mu'alaq dan ada takdir mubrom. Begitu juga manusia tidak dapat terhindar dari kematian. Kematian merupakan takdir mubrom. Ketika sudah sampai ajalnya habis, maka dia akan mati. Dia tidak akan dapat lari kemana-mana menghindari dari kematian. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang beriman kepada qada dan qadar, ya, maka kita selaku manusia ya wajib untuk berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang kita lakukan. Jika kita ingin menjadi seorang yang pandai, maka kita wajib berusaha dengan belajar, kemudian berdoa, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, kemudian setelah itu kita bertawakal. Kita serahkan kepada Allah akan hasilnya. Apapun yang menjadi hasilnya, kita wajib menerima. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Begitu pula seorang ingin mendapat kesehatan, maka dia wajib menjaga kesehatan tubuhnya. Tidak boleh sembarangan makan, tidak boleh sembarangan berperilaku yang tidak baik sehingga tubuhnya dapat menjadi sehat dan bugar. Begitu juga jika seseorang ingin sukses di masa hadapannya, maka dia wajib berusaha dari sekarang menuju kesuksesan tersebut. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan atas segala hasilnya kelak di masa yang akan datang. Itu merupakan diantara contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar.
Nah, di antara manfaat beriman kepada qadar dan qadar ialah di buku kalian dapat melihat satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan beriman kepada qadar dan qadar, kita akan dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya, karena kita akan selalu berdoa dan berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat hidup menjadi penuh makna dan keikhlasan. Dengan kita beriman kepada qadar dan qadar, hati kita akan selalu tenang, ya, ikhlas menerima apapun yang terjadi dari segala perbuatan, dari segala usaha kita. Yang ketiga, menumbuhkan rasa optimisme untuk berusaha, percaya diri untuk berusaha, ya, percaya diri bahwa kelak akan sukses. Nah, itu merupakan bukti qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menjadikan manusia selalu bersyukur dan bertawakal. Dengan beriman kepada qada dan qadar, ya, kita akan selalu bertawakal terhadap segala hasil usaha kita, dan kita akan bersyukur kepada Allah. Begitu pula kita akan selalu menyadari, menerima kenyataan yang terjadi di kehidupan kita, bersikap sabar, rajin berusaha dan tidak menyerah, bersikap optimis dan tidak pesimis, dan senantiasa menerapkan sikap tawakal. Itu merupakan beberapa perwujudan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Nah, Bapak harap dengan penjelasan Pak Ahmad yang sedikit ini kalian dapat memahaminya dan kita semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ketika kita ingin sukses di masa yang hadapan, kita wajib menjalankan prosesnya. Kita wajib berusaha menuju kesuksesan tersebut di masa hadapan. Dan jangan pernah lupa kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah. Kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah, atau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ikhlas, bersabar, bersyukur, menerima akan hasilnya kelak. Itulah penjelasan singkat tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Selanjutnya silakan kalian lihat halaman 42. Di situ ada latihan, ada beberapa gambar. Kalian dapat memperhatikan gambar-gambar tersebut, kemudian kalian jawab soalnya, ya. Kemudian ada keterampilan kinerja praktik, gitu ya. Dan juga skala sikap, halaman 43. Ya, jadi ada 3. Yang pertama latihan, yang kedua kinerja praktik, yang ketiga skala sikap. Silakan kalian kerjakan dengan seksama, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, sholat 5 waktu, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.